penyelesaian sengketa hukum. Let's talk about it. Well, banyak banget yang masih mikir bahwa penyelesaian sengketa hukum ini ujung-ujungnya selalu ke peradilan umum aja. Padahal kenyataannya masih banyak approach lain yang kita bisa pakai untuk menyelesaikan sengketa hukum nih. Salah satunya ada di arbitrase. So let's talk about it more dan find out about what is arbitration. Kita sudah ada kedatangan narasumber, partner ABNR dan juga senior associate di ABNR. Ada Mbak Uli. Halo. Ada Bang Ridal. Halo. Dan juga ada Bang Adit. Halo. Thank you for joining us. Let's talk about arbitration. Jadi untuk tahu arbitrasi apa, sebelumnya kita perlu tahu nih, apa sih kira-kira yang dimaksud dengan arbitrase? Oke. Arbitrase itu kita ambil dari definisi undang-undang dulu. Itu adalah satu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang harus dilakukan dengan satu perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi di situ ada kayak persyaratannya jelas, para pihaknya tuh harus sepakat dulu mau memilih penyelesaian sengketa di luar peradilan dan itu harus dalam bentuk perjanjian tertulis. Itu arbitrase. Karena dia di luar peradilan umum, maka sifatnya kita sebut private. Karena akan pakai orang-orang yang memang bukan ditunjuk oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketanya. Mungkin kalau dari sisi undang-undang seperti itu gitu ya. Tapi kalau dari sisi secara lebih general lagi, international definition gitu ya, kalau kita bisa boleh bilang international definition, itu biasanya ada kata-kata ditambahin di mana the arbitration panel, the arbitrator is given mandate by the parties to settle dispute. Artinya si arbiter ini jadi punya kewenangan untuk menyelesaikan satu perkara karena ada mandat yang diberikan oleh si pihak-pihak yang berperkara. Elemennya hampir sama, harus tetap pada perjanjian tertulis dan itu harus ada konsen dari para parti. Kalau nggak ada, biasanya itu nanti defaultnya akan jatuhnya ke peradilan umum. Mungkin itu sih ya definisi yang bisa kita share so far untuk arbitrase. Mungkin kalau misalnya mau nambahin dikit gitu ya, nanti kalau misalnya ada kenapa sih harus bentuknya tertulis gitu? Karena ini yang menjadi dasar bagi si arbiter nanti untuk bilang bahwa saya punya kuasa, saya punya kewajiban untuk memutus perkara ini, memutus sengketa di antara para pihak gitu. Nanti perjanjian ini juga akan diajukan kepada majelis hakim kalau misalnya nanti ada yang bawa ke pengadilan begitu ya. Ada yang bawa ke pengadilan bilang, enggak ini kita maunya ke peradilan umum. Enggak, kita karena ada perjanjiannya tertulis, ini bisa dibuktikan bahwa para pihak nggak mau loh, kita nggak mau ke pengadilan, kita maunya ke arbitrase, kita mau penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Jadi kenapa perjanjian itu sangat penting sekali di dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase gitu. Mungkin dari Bang Ridal ada tambahan? Ya, baik. Tambahan saya dari penjelasan Uli dan Adit, antara lain kenapa orang memilih untuk menyelesaikan sengketa mereka di arbitrase adalah antara lain adanya fleksibilitas. Nah, di proses penyelesaian di arbitrase itu sangat dapat dikatakan santai, ataupun para pihak dapat secara bebas untuk menentukan jadwal dan ataupun bagaimana proses penyelesaian yang akan dipilih oleh para pihak. Sebagaimana dinyatakan oleh Adit bahwa dan penyelesaian sengketa arbitrase ini semua berdasarkan perjanjian. Apa yang telah disepakati oleh para pihak, misalnya berapa jumlah arbiter yang akan dipilih, dan lembaga arbitrase mana yang akan menyelesaikan sengketa di antara para pihak, dan itu yang akan menjadi pegangan bagi para pihak. Mungkin kalau saya dari sisi arbitrasenya ya, nanti Adit mungkin dari sisi pengadilan. Kalau dari sisi arbitrase, so far dari pengalaman kita, yang tadi mungkin dibilang sama Ridal santai, quote unquote, itu sebenarnya mungkin maksudnya flexibility ya. Jadi kalau di pengadilan itu kan kita udah terpaku dengan satu hukum acara dan satu timeline yang harus ngikutin SEMA misalnya yang diatur oleh pengadilan. Nah kalau di arbitrase itu lebih ngikutin
face dari si para pihak yang bersengketa. Jadi kadang-kadang orang-orang yang bersengketa ini kan memang commercially mereka punya schedule tertentu gitu ya, sehingga untuk sengketa itu mereka perlu fleksibilitas itu gitu. Nah itu satu. Kedua, confidentiality. Kalau di arbitrase itu kan perkaranya confidential. Kalau di pengadilan ya tahu sendiri itu open for public. Siapa aja yang hadir dia bisa dengar. Kadang ada beberapa pihak yang kalau sengketa dia maunya itu rahasia. Karena kalau itu terbongkar di umum bisa ada efek terhadap let's say produknya, share value-nya dia atau apapun gitu. Jadi dia lebih prefer satu penyelesaian sengketa dilakukan dengan confidentiality. Itu di arbitrase. Kemudian yang tadi dibilang Riddle juga itu keuntungannya kita bisa memilih orang-orang yang memang memiliki expertise atau skill untuk memeriksa satu sengketa yang spesifik gitu. Kalau di pengadilan memang hakim-hakim kita, apalagi yang sekarang ya, itu dia banyak training tuh dari Supreme Court, biasanya suka kerjasama dengan berbagai macam organisasi dengan negara lain juga ya. Itu udah sangat teredukasi, tertraining lah majelisnya. Tetapi kalau di arbitrase itu kadang-kadang kita butuh orang yang memang praktisi di satu specific industry gitu. Let's say dispute-nya construction. We want to have arbitrators yang memang ngerti gitu how construction works, gimana fase-fase konstruksi itu berjalan, dan itu biasanya hanya orang-orang yang memang bekerja di industri itu yang bisa lakukan. Jadi tentunya kita pengen sengketa kita itu di handle oleh orang-orang yang punya skill itu gitu. Jangan sampai orang yang mendesain sesuatu yang kita sengketakan itu nggak terlalu katam gitu tanda kutip terhadap isunya gitu. Jadi kita pengen kelebihan itu gitu. Itu salah satu strength yang kita lihat dari arbitrase. Sama mungkin kalau di arbitrase kita nggak ada appeal ya, kita nggak ada banding, nggak ada kasasi. Jadinya orang yang ingin menyelesaikan sengketa cepat itu lebih memilih arbitrase. Ini pro-nya aja kan ya, nggak cons ya. Konsnya mungkin boleh dibahas juga sih. Mungkin kalau ngomong cons nanti kita agak lebih panjang ya. Consnya itu mungkin lebih kayak ke enforcement-nya gitu. Tapi saya rasa kalau cons mungkin nanti kita perlu ada satu sesi terpisah untuk detailnya. Tapi ya biasanya yang jadi isu dari arbitrase itu tadi enforcement. Enforcement kita tetap masih harus melibatkan Court Indonesia dan ada beberapa kekosongan kalau kita bilang kekosongan peraturan gitu ya. Sehingga jadi implementasinya agak sulit gitu. Terutama untuk arbitrase yang sifatnya asing gitu. Ya, salah satu faktor yang menjadi cons orang menggunakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah masalah biaya atau cost. Kalau dari sisi pengadilan, biaya mengajukan gugatan itu lebih affordable, lebih terjangkau. Biaya pengadilan itu range-nya bisa di antara ada yang 300.000 sampai 1.500.000 untuk setiap kali pendaftaran gugatan, dan proses peradilan dapat berjalan setelah adanya pembayaran biaya perkara ini. Sedangkan dibandingkan dengan proses berperkara di arbitrase, biaya berperkara di arbitrase itu para pihak harus mengeluarkan biaya yang mungkin tidak sedikit dibandingkan dengan berperkara di pengadilan. Karena pakai persentase biasanya. Iya, karena dihitung berdasarkan nilai tuntutan. Misalnya gugatannya nilai tuntutannya lebih dari 1 miliar, maka biaya perkara itu 10% dari nilai tuntutan. Maka dapat dihitung bahwa biaya berperkara di arbitrase itu lebih mahal dibandingkan dengan berperkara di pengadilan. Ya, tapi itu yang biasanya yang sudah ada institusi begitu ya. Maksudnya kita bisa, kalau misalnya kita mau bandingkan, memang ada yang namanya ad hoc arbitration, di mana para pihaknya yang menentukan siapa saja yang jadi arbiternya, bagaimana proses acaranya itu berjalan dan lain sebagainya. Biasanya itu relatif lebih murah tetapi lebih repot ya. Dari pengalaman kita bisa dibilang kayak karena segala sesuatunya itu belum diatur, itu harus melalui persetujuan para pihak. Dibandingkan kalau misalnya sudah ada institusi tertentu, misalnya kayak BANI, mereka sudah punya peraturannya, mereka sudah tahu aturan mainnya seperti apa, prosesnya seperti apa.
satu-satu mereka sudah ditentukan begitu. Sedangkan kalau ad hoc itu harus ditentukan satu-satu oleh para pihak. Jadi itu mungkin lebih makan waktu lagi karena para pihaknya harus menentukan kira-kira ininya kemudian seperti apa. Relatif kalau misalnya kita ngomong cost bisa saja disesuaikan dengan budget para pihak begitu. Kalau misalnya memang para pihak menganggap bahwa kalau misalnya pergi ke institusi tertentu itu lebih mahal begitu, tapi nggak mau pergi ke pengadilan juga gitu. Jadi ini bisa jadi balance begitu ya, kurang lebih kayak gitu sih. Tapi aku jadi penasaran nih Mbak, mungkin bisa dijelaskan briefly aja proses daripada arbitrase ini sendiri. Kalau di Indonesia kan kita sebenarnya ada undang-undang arbitrase. Di situ dibilang kalau misalnya para pihak nggak setuju satu set rules tertentu, belum menyetujui atau sepakat satu set rules, mereka boleh aja pakai yang udah ada disediakan oleh undang-undang. Nah, undang-undangnya kita itu masih mirror sama, kalau saya lihat ya, masih mirror sama hukum acara perdata umumnya. Jadinya mungkin kalau lihat dari prosesnya hampir sama dengan kalau kita gugat perdata, which is ada ajukan gugatan, kemudian ada jawab jinawabnya ada jawaban, replik, duplik, bukti gitu ya, persis seperti hukum acara perdata pada umumnya. Tapi kalau misalnya para pihak sudah sepakat untuk pakai satu rules dari institusi tertentu atau dia ad hoc dan dia udah set satu rules tertentu, ini bisa berubah gitu. Bisa jadi mungkin nggak terlalu banyak proses jawab jinawabnya di cut gitu. Terus bisa jadi untuk saksinya itu mereka lakukan dalam satu. Nah kalau di pengadilan kan biasanya kita periksa saksi bukti itu ada jeda seminggu gitu ya. Ada dikasih waktu lah untuk persiapan. Nah kalau di arbitrase kalau misalnya udah diperjanjikan atau udah ikut satu rules yang tadi saya bilang itu ada institusi atau ad hoc, itu bisa jadi nggak usah datang seminggu ke hadapan majelis arbitrasenya gitu, cukup masukin secara online bisa. Terus pas lagi mau periksa saksi janjian let's set 3 hari atau 5 hari untuk pemeriksaan saksi, jadi lebih cepet gitu ya, nggak harus nunggu jeda seminggu 2 minggu. Sama prosesnya sih nyaris hampir mirip, cuman mungkin ada beberapa arbitrase yang kita perlu ada notification dulu. Jadi kita ada ngasih tahu, mau dispute nih, mau arbitrase, ada yang seperti itu, ada yang kadang nggak perlu, jadi langsung aja masukin gugatan arbitrase. Ya mungkin kalau di arbitrase yang kalau saya personally suka itu adalah kita tuh dibatesin kan ya untuk waktu-waktu pas present ahli atau saksi gitu. Jadi fair banget gitu, pakai timer gitu. Pas lagi mau kasih pertanyaan atau segala macem, nggak berlarut-larut. Terus kita nggak harus tahu sendiri ya kalau di pengadilan Indonesia karena jumlah perkaranya banyak, kadang kita nggak bisa dapet set time yang pasti gitu. Jadi kadang molor, kadang kita sebenarnya cuma nanya satu hal yang nggak terlalu, let's say dispute-nya tuh nggak terlalu complicated gitu. Harusnya kita tanyain saksi ahli tuh sejam juga udah cukup gitu. Tapi ada lawan yang berlarut-larut gitu, yang minta waktunya sampai 3 jam, 4 jam gitu. Nah ini mungkin nggak bisa bisa dibatesin kalau di arbitrase. Karena kita sepakat, oke, kalau ahli 2 jam aja ya masing-masing gitu. Jadi kita cari cara supaya efektif gitu. Itu agak bedanya mungkin di situ-situ ya sama. Iya, tapi di pengadilan kadang kalau misalnya itu, maksudnya ya itu karena banyaknya perkara yang itu kan gitu. Kadang kalau misalnya kita mau sesuatu yang lebih detail begitu ya, kadang karena hakimnya itu sudah terlalu sore begitu ya, justru hakim bilang bahwa sudah ini tidak usah diinikan, masukkan ke dalam kesimpulan begitu kan, yang seharusnya kita pengen bilang bahwa justru pertanyaan-pertanyaan ini penting. Justru makanya kalau misalnya di arbitrase itu sudah ada, maksudnya sudah di set waktunya, kita tentukan misalnya berapa jam, katakanlah kita akan makan waktu 1,5 jam sampai 2 jam untuk menanyakan saksi ahli atau saksi fakta tertentu begitu. Dan itu akan disepakati gitu para pihaknya. Oke, 2 jam berarti dengan kata lain pihak lain juga punya waktu 2 jam untuk menanyakan kepada saksinya begitu. Jadi benar-benar adil begitu. Jadi tidak ada rasa kayak kalau misalnya kalau di pengadilan, wah kita belum selesai nih nanyanya begitu. Jadi karena hakimnya terlalu banyak dan terlalu ini juga tidak bisa
fokus kepada perkara tertentu. Cuman kalau misalnya mau yang perlu ditambahin sedikit mungkin di dalam arbitrase itu sendiri memang cuman sengketa-sengketa tertentu saja yang bisa diperiksa oleh arbitrase begitu. Karena di undang-undangnya sendiri itu dibatasi sama perkara-perkara yang bisa diselesaikan secara damai dan perkara-perkara terkait dengan perkara-perkara niaga begitu. Jadi kalau misalnya seperti cerai itu nggak bisa, itu kalau misalnya pajak nggak bisa diselesaikan oleh arbitrase, ya kan, dan kepailitan juga tidak bisa. Jadi hanya sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hal-hal biasanya monetary claim begitu ya, yang bisa diajukan klaim. Ya, menambahkan aja bahwa biasanya di arbitrase itu pada proses persidangan ditentukan terlebih dahulu oleh arbiternya term of reference-nya terlebih dahulu. Di situ nanti dijelaskan jadwal-jadwal yang telah disepakati oleh para pihak. Jadi para pihak sebenarnya dapat mengatur sendiri jadwal submission-nya kapan, jadwal harus present saksi atau present ahli kapan. Nah, itu berdasarkan kesepakatan para pihak yang mungkin agak berbeda dengan arrangement dari pengadilan, karena di situ di pengadilan yang lebih berperan besar adalah hakim yang akan menentukan jadwal-jadwal persidangan. Nah, itu mungkin salah satu poin penting di dalam proses arbitrase, bahwa proses beracara maupun persidangan selanjutnya itu disepakati atau ditentukan oleh para pihak bersama dengan arbiter. Mungkin cuma nambahin sedikit yang tadi Ridul bilang ya, term of reference, procedural order itu memang ada biasanya di institutional arbitration. Mungkin tadi kita di depan harus sedikit kasih intro gitu ya. Ada yang dibilang Adit, ada 2 macam, institusi sama ad hoc. Nah, kalau yang institusi ini again ada set rules masing-masing. Yang tadi dibilang Ridul, contohnya ada yang harus pakai terms of reference dulu, ada yang pakai procedural order, ada juga yang nggak pakai seperti itu, cuman kesepakatan aja gitu ya. Anyhow, benang merahnya sama gitu, bahwa di situ para pihak bisa actively menyuarakan ininya mereka gitu, preferensinya mereka gitu, sehingga ini sesuatu yang mungkin ditawarkan agak berbeda dari peradilan. Sama ini, kalau di arbitrase ada proses tanya jawab. Oh ya. Jadi ada proses namanya pleading. Kalau misalnya memang para pihak yang menghendaki ada proses pleading ini adalah proses di mana kita mengajukan semacam argumentasi secara verbal, yang dimana di pengadilan pada umumnya nggak ada begitu. Kita cuma masukin gugatan atau jawaban, replik duplik. Tetapi kalau misalnya di sini ada kesempatan di mana para pihak bisa saja mengajukan argumentasinya secara verbal, dan itu ditanyakan oleh arbiter begitu ya, supaya mereka benar-benar mengerti perkaranya lebih jelas begitu. Di arbitrase sendiri juga ada namanya cross examination. Ini di arbitrase internasional pada umumnya begitu, ada proses cross examination. Ini pertanyaan di mana kita menanyakan hal-hal tertentu terkait dengan perkaranya itu kepada saksi lawan, di mana saksi kita kalau misalnya saksi kita sendiri, kita menanyakan hal-hal yang tertentu saja gitu. Jadi kesempatannya lebih banyak kepada kuasa hukum lawan untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan perkara tersebut begitu. Oke, mungkin dari diskusi tadi kita udah lumayan tahu nih, bisa menggambarkan kira-kira arbitrase itu seperti apa, pros and cons-nya juga seperti apa. Tapi aku jadi penasaran nih, pengen tahu dong pengalaman-pengalaman tertentu atau yang unik atau yang membekas gitu ya dari Mbak Uli atau Bang Ridal dan juga Bang Adit selama nge-assist di arbitrase nih. Oke, kalau dari saya sih mungkin pengalaman ini bukan pengalaman per se proses arbitrasenya, tapi ini mengenai klausul arbitrase yang biasanya ada di satu perjanjian. Itu sering banget kita temuin poor drafting, karena poor drafting jadi isu gitu. Makanya dari tim kita nih, dari Adit, Ridal, saya gitu ya, kalau misalnya pertama-tama yang ditanyain lagi ada mau bikin satu perjanjian, kita mau pastiin klausul arbitrasenya tuh kalau memang para pihak mau arbitrase gitu ya, itu benar-benar
memenuhi persyaratan gitu. Kita ada pengalaman, klausulnya itu nulisnya adalah gini, kalau ada, ini salah satu klien kita lah gitu ya, ini mereka di dalam perjanjiannya tulis klausul arbitrasenya, apabila ada sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikan di salah satu arbitrase institusi di Indonesia gitu. Tetapi kemudian di paragraf keduanya ada kalimat kalau para pihak kemudian tidak puas dengan hasil yang dikeluarkan oleh si institusi arbitrase tersebut, para pihak boleh membawa ke pengadilan. Nah loh, kan ini jadi bingung ya. Nah, sementara si institusi arbitrase yang ditunjuk itu teliti gitu. Begitu dia lihat ada kontradiksi itu gitu, artinya kewenangannya itu tidak sepenuhnya diberikan kepada mereka kan. Padahal mereka bergerak dari kewenangan yang diberikan oleh para pihak. Nah, para pihak ini ngasih kewenangan juga ke pengadilan gitu. Akibatnya adalah si yang institusi arbitrase tersebut bilang, tolong diperjelas kalian ini mau kemana nih para pihaknya. Nah ini digunain nih sama lawannya. Pas dia tahu bahwa kita ternyata klausul kita nggak bagus nih ya, dia nggak mau tanda tangan satu pernyataan bahwa memang para pihak sepakat ke arbitrase, sehingga akhirnya dari institusi itu juga nggak mau periksa gitu. Ini kita sampai putar kepala gimana caranya gitu ya, supaya kepentingan klien untuk bisa diperiksa, sengketanya itu bisa dijalankan gitu. Tapi ya itu dia terkendala oleh poor drafting dari satu klausul yang seperti itu gitu. Kita sempat ada advice, mungkin kita perlu putusan dari pengadilan yang bilang bahwa pengadilan tidak akan memeriksa karena sudah ada klausul gitu ya. Tapi kan ini semuanya jadi memperpanjang proses penyelesaiannya gitu. Padahal waktu pilih arbitrase maunya cepet gitu. Nah ini salah satu pengalaman kita yang kita bilangin nerve wracking lah gitu. Pokoknya memusingkan gitu. Harus dihindarin sih kalau bisa drafting dari satu perjanjian arbitrase itu clear gitu. Mau ke sini pihaknya setuju gitu. Terus nggak ada ketentuan lain yang bisa membuat ambiguity gitu, munculnya ambiguity gitu. Ya kalau saya itu sih mungkin pengalaman yang paling ini ya. Gak tahu kalau dari Adit sama Riddle mungkin ada yang lain. Kalau dari saya sih pengalaman beracara di arbitrase itu sampai saat ini masih baik. Dan yang lebih saya tekankan adalah tren dari pengadilan Indonesia dalam hal para pihak dalam sebuah perjanjian sudah menentukan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan di arbitrase. Akan tetapi pihak yang satu misalnya dalam tanda kutip membawa perkara mereka ke pengadilan meskipun sudah jelas ada klausul arbitrase di dalam perjanjiannya. Nah, tren pengadilan Indonesia saat ini yang kita hadapi, yang kita ketahui, pengadilan Indonesia saat ini mendukung ya bahwa apabila sudah ada arbitrase atau klausul arbitrase dalam suatu perjanjian, maka penyelesaian sengketa harus diselesaikan di pengadilan dan bukan di arbitrase dan bukan di pengadilan. Nah, biasanya itu kita mengajukan eksepsi dan eksepsi kompetensi kewenangan untuk mengadili itu biasanya dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa perkara yang diajukan mengingat sudah ada klausul arbitrase di perjanjian di antara pihak. Thank you so much Mbak Uli, Bang Riddle dan juga Bang Adit atas knowledge transfer-nya dan juga sharing experience-nya. Kita harap semua informasi dan ilmu yang dibagikan melalui episode kali ini dapat bermanfaat bagi listeners of podcast ABNR. So, thank you for tuning in with us and we hope to see you again soon and have a good day. Thank you. Thank you.